Oke, salam dan bahagia. Perkenalkan kami dari kelompok 1 untuk mata kuliah teori proses manufaktur kelas A yang beranggotakan saya sendiri Irwan Nari Yusuf, kemudian ada Lediana Dangalila, kemudian ada Kristo Afonso Mau, dan juga ada Petrus Yabarmase. Pada video ini kami akan membahas tentang proses ekstrusi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irwan Nari Yusuf dengan NIM 20190120033 dari kelas A. Oke, langsung saja. Yang pertama saya akan menyampaikan sedikit tentang pengertian dari proses ekstrusi. Jadi ekstrusi adalah proses mengeluarkan material melalui jalur tertentu sehingga menghasilkan bentuk panjang dengan penampang seperti lubang jalur. Nah, menurut proses pengerjaannya ada dua jenis ekstrusi, yaitu yang pertama ada direct extrusion dan juga indirect extrusion. Nah, sedangkan menurut temperatur kerjanya ada dua juga, yaitu ada ekstrusi panas dan juga ekstrusi dingin. Nah, direct extrusion atau ekstrusi langsung, pada ekstrusi ini logam yang dimasukkan ke dalam wadah dan diberi tekanan dengan penekan atau arm. Penekanan tersebut membuat logam keluar dari lubang di sisi lain wadah yang memiliki bentuk penampang sesuai dengan bentuk lubang atau die. Kemudian pada direct extrusion atau ekstrusi tidak langsung, dia dipasang pada pendorong atau arm. Kemudian ketika pendorong mendorong material tersebut akan mengalir melalui celah dengan arah yang berlawanan. Ya, kemudian pada gambar berikut kita dapat melihat bahwa bagaimana cara kerja atau proses pengerjaan pada direct dan juga indirect extrusion. Nah, pada gambar A kita dapat melihat bahwa setelah bahan atau logam dimasukkan ke dalam wadah pencetak, kemudian setelah itu diberikan tekanan melalui pendorong atau arm, sehingga pada saat diberi tekanan dengan arah yang sejajar, kemudian disitu hasilnya akan keluar melalui bentuk lubang yang sudah ditentukan pada wadah tersebut. Kemudian pada gambar B berbeda karena pada proses pengerjaan ini pendorong melakukan tekanan ke dalam wadah yang sudah terisi logam, kemudian setelah itu hasil dari tekanan tersebut akan mengarah berlawanan arah dengan pendorong atau arm yang menghasilkan sebuah benda sesuai dengan bentuk lubang pada wadah tersebut. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Lediana Dangalila dengan NIM 2019-01-2017. Di sini saya akan lanjut menjelaskan presentasi dari tugas kelompok kami. Proses ekstrusi. Proses ekstrusi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ekstrusi panas dan yang kedua ekstrusi dingin. Ekstrusi panas yaitu dilakukan pada logam yang suhunya di atas temperatur rekristalisasi. Suhu tersebut mengurangi kekuatan bahan dan meningkatkan keulatan bahan. Ekstrusi panas diperlukan ketika ingin mengurangi dimensi benda kerja secara ekstrim dan membentuk benda yang kompleks.
Yang kedua, ekstrusi dingin. Ekstrusi dingin dilakukan pada suhu ruangan. Proses ini biasanya digunakan sebagai finishing. Tujuan ekstrusi dingin agar benda kerja memiliki dimensi yang sesuai, permukaan akhirnya baik, dan kekuatannya meningkat. Selanjutnya, prinsip kerja dan proses ekstrusi. Ekstrusi adalah proses pembentukan logam dengan memberikan tekanan pada benda kerja. Dalam proses ini, piston atau plunger digunakan untuk memberikan gaya tekan pada benda kerja. Pertama-tama, benda kerja logam dengan ukuran standar dipanaskan dalam ekstrusi panas atau tetap pada suhu kamar dan ditempatkan ke dalam mesin ekstrusi. Gaya tekan kemudian mendorong logam ke arah cetakan. Gaya tekan tinggi ini memungkinkan logam kerja mengalir melalui cetakan dan diubah menjadi bentuk yang diinginkan. Setelah dilakukan proses penekanan, kemudian bagian yang diekstrusi dikeluarkan dari mesin ekstrusi dan diberikan perlakuan panas untuk menghasilkan sifat mekanik yang lebih baik. Mesin ekstrusi tersebut terdiri dari perangkat silinder piston, di mana logam ditempatkan dalam silinder dan didorong oleh piston. Pada bagian atas silinder dilengkapi dengan sebuah cetakan atau die untuk menghasilkan bentuk penampang yang diinginkan. Selanjutnya, jenis proses ekstrusi. 1. Jenis ekstrusi berdasarkan arah aliran logam. Jenis ekstrusi ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ekstrusi langsung atau direct extrusion. Ekstrusi langsung atau seringkali dikenal dengan ekstrusi maju adalah jenis ekstrusi yang paling umum dan banyak digunakan dalam proses ekstrusi. Proses ekstrusi langsung dimulai dengan memuat logam atau billet ke dalam wadah rongga penekan di mana blok ditempatkan di belakangnya. Perkenalkan, nama saya Kristo Afonso Mau, NIM saya 2019 01025. Kelebihan ekstrusi langsung. Yang pertama, tidak perlu melakukan modifikasi billet. Yang kedua, dapat digunakan untuk proses ekstrusi panas dan dingin. Yang ketiga, komponen yang lebih sederhana dibandingkan dengan proses ekstrusi lainnya. Kekurangan dari ekstrusi logam langsung. 1. Membutuhkan daya tinggi karena terjadi gesekan. Yang kedua, ujung logam tertinggal di dalam rongga. Yang ketiga, gaya yang dibutuhkan untuk mendorong ram berubah saat pendorong bergerak. B. Ekstrusi tidak langsung atau indirect extrusion. Dalam ekstrusi tidak langsung, cetakan terletak di ujung pendorong. Pada proses ekstrusi ini, logam dialirkan berlawanan arah dengan gerakan pendorong. Cetakan dipasang di sisi berlawanan dari gerakan pukulan. Dalam proses ini, logam dibiarkan mengalir melalui ruang anular antara pendorong dan kontainer. Kelebihan ekstrusi tidak langsung. Yang pertama, menghasilkan lebih sedikit gesekan. Yang kedua, lebih sedikit daya yang digunakan. Dan yang ketiga, dapat digunakan untuk ekstrusi panas dan dingin. Kerugian ekstrusi tidak langsung. Yang pertama, sulit untuk mendukung bagian yang diekstrusi. Dan yang kedua, ram berlubang membatasi beban yang diterapkan. Perkenalkan, nama saya Petrus Barmase dengan NIM 2016 012030. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tugas kami. C. Ekstrusi hidrostatik atau hydrostatic extrusion. Dalam proses ekstrusi hidrostatik,
digunakan fluida untuk memberikan tekanan pada logam biled. Dalam proses ini, gesekan dihilangkan karena biled tidak bersentuhan secara langsung dengan dinding silinder atau pendorong. Terdapat fluida di antara biled dan plunger. Plunger menerapkan gaya pada fluida yang selanjutnya diterapkan pada biled. Biasanya, minyak yang digunakan sebagai fluida adalah minyak nabati. Namun dalam proses ekstrusi ini, seringkali terjadi masalah kebocoran dan kecepatan ekstrusi yang tidak terkendali. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan ekstrusi hidrostatik. Yang pertama, kelebihan ekstrusi hidrostatik. 1. Kebutuhan daya rendah karena tidak ada gesekan. 2. Tingkat produksi lebih cepat dan rasio reduksi yang tinggi. 3. Menurunkan suhu biled. 4. Aliran material lebih merata karena distribusi gaya yang seimbang. 5. Biled berukuran besar dan penampang melintang besar dapat diekstrusi. Dan yang terakhir, yang keenam, tidak ada sisa biled yang tertinggal di dalam rongga. Yang kedua, kekurangan ekstrusi logam hidrostatik. 1. Biled perlu disiapkan meruncing salah satu ujungnya agar sesuai dengan sudut yang dimasukkan dalam cetakan. 2. Hanya dapat dilakukan dengan proses ekstrusi dingin. Yang terakhir, yang ketiga, sulit untuk menampung cairan bertekanan tinggi. Selanjutnya, 2. Jenis ekstrusi berdasarkan temperatur kerja. A. Proses ekstrusi panas atau hot extrusion. Proses ekstrusi panas biasanya dilakukan di atas suhu rekristalisasi sekitar 50-60% dari suhu lelenya. Proses ekstrusi panas ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan ekstrusi panas. 1. Membutuhkan gaya lebih rendah dibandingkan pengerjaan dingin. 2. Mudah dikerjakan dalam bentuk panas. 3. Tidak membutuhkan pengerasan rengan atau strain hardening. Kedua, kekurangan dari ekstrusi panas. 1. Permukaan akhir yang dihasilkan rendah karena membentuk kerak pada bagian yang diekstrusi. 2. Mempercepat keausan cekatan. 3. Hal ini membutuhkan perawatan yang lebih tinggi. Selanjutnya, B. Proses ekstrusi dingin atau cold extrusion. Proses ekstrusi dingin biasanya dilakukan pada suhu kamar atau di bawah suhu rekristalisasi. Proses ekstrusi dingin juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan ekstrusi dingin. 1. Sifat mekanik tinggi. 2. Permukaan akhir yang tinggi. 3. Tidak terdapat oksidasi pada permukaan logam. Yang kedua, kekurangan ekstrusi dingin. 1. Membutuhkan daya yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, yaitu yang kedua, produk dicapai dengan pengerasan renggangan atau strain hardening. Oke, dari sekian pemaparan presentasi dari teman-teman saya tadi, di sini saya akan menyimpulkan hasil dari presentasi kami pada video kali ini, yaitu proses ekstrusi merupakan suatu proses pengerjaan pada sebuah logam yang cara kerjanya dengan melakukan penekanan ke dalam wadah yang berisi logam, kemudian akan keluar melalui lubang cetak pada cetakan tersebut sesuai dengan bentuk lubang cetak pada cetakan tersebut. Nah, jadi dalam proses ekstrusi juga terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada direct extrusion, kemudian ada juga indirect extrusion, dan yang ketiga ada hydrostatic extrusion. Nah, kemudian berdasarkan temperatur pengerjaannya
terbagi menjadi dua juga, yaitu ekstrusi panas, kemudian juga ada ekstrusi dingin.